Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 10 Januari 2024. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kami, yang semakin hari semakin meneguhkan iman kami di dalam mengikut Engkau. Dan biarlah kami pun semakin hari juga semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga damai, suatu kali ada dua petani yang sedang menantikan hujan. Sambil menunggu, seorang petani terus tekun menggarap lahan, membersihkan dan menggemburkannya. Sementara petani yang lain, dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menanti di rumahnya jika hujan datang. Menurut keluarga damai, petani manakah yang paling siap untuk menanam jika hujan telah datang? Keluarga damai, demikian juga ketika Allah menunjuk Yosua untuk memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Allah memang berjanji akan memberikan tanah itu sebagai milik pusaka mereka kepada Yosua. Allah berjanji menyertai Yosua sama seperti dia menyertai Musa, sehingga tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Akan tetapi, keluarga damai, janji itu bukan berarti artinya Yosua dan segenap bangsa Israel hanyalah berpangku tangan. Allah menuntut ada sebuah respon dari mereka dalam sebuah tindakan yang nyata. Allah meminta Yosua di ayat yang ke-6 untuk meyakini penyertaannya dan dengan berani memimpin bangsa itu. Bagi Allah ini adalah bagian yang sangat penting. Allah mengulangi perintah ini sebanyak 2 kali di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Berikutnya juga agar Yosua sebagai pemimpin memelihara hukum Taurat. Mereka harus membacakannya kepada umat Tuhan dan menerapkan dengan hati-hati dalam segala tindakannya. Dia juga harus menggerakkan segenap bangsa itu untuk bersama-sama memasuki tanah perjanjian. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita mendapati bahwa Allah memang berjanji melalui firman-Nya di Alkitab kepada umat, namun seringkali kita juga menjadi orang-orang yang berhenti pada menerima janji itu saja dan mengklaim janji itu secara sepihak untuk diri kita. Namun seringkali kita lupa bahwa di dalam menerima janji itu seharusnya ada kehendak Allah yang harus dilaksanakan, yaitu Allah berjanji untuk memberkati
namun Dia juga mau supaya kita juga meresponinya, menghidupinya, dan bahkan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Di dalam semua janji-Nya, ketika Dia akan menyertai, Dia pun mau supaya kita menghidupi penyertaan-Nya, kita menghidupi perintah-perintah-Nya dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ketika Allah sudah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapinya. Oleh karena itu, keluarga damai, Dia ingin kita menjadi orang-orang yang mengambil langkah iman, seperti seorang petani yang menggarap lahannya sambil menanti turunnya hujan. Singkat kata, janji Allah seharusnya diresponi dan dihidupi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari kita melangkah dalam iman. Kita mempercayai bahwa janji Tuhan selalu akan digenapi di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Namun marilah kita menghidupinya dengan penuh keyakinan iman. Dengan kita mau hidup seturut perintah-Nya melalui firman Tuhan, hidup dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan untuk semakin peka memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami dari hari ke hari kami bertindak, meresponi janji Tuhan dengan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah janji itu menjadi janji yang sungguh kami terima dan semakin hari kami diteguhkan di dalam iman kami bahwa Tuhan sungguh menyertai di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menghidupi kehidupan iman kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.